Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikianlah firman Tuhan. Minggu ini adalah dinamakan Minggu Palmarum, yaitu Minggu Palem. Judul buat kita hari ini adalah "Bersoraklah atas kasih setia Tuhan." Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yohanes 12 ayatnya 12 sampai dengan yang ke-13. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kerumunan orang banyak yang terjadi saat itu, orang banyak mengeluh-elukan Yesus pada hari Minggu Palem yang pertama itu adalah sambutan meriah yang terakhir sebelum Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Namun buat sebagian orang, mereka berpikir ada sesuatu yang janggal daripada Yesus saat itu. Dengan tenang Yesus mengendarai seekor keledai memasuki Yerusalem. Orang berpikir, bukankah dia lebih terhormat jika datang dengan mengendarai seekor kuda perang? Dia mendatangi Bait Allah, kemudian dia kembali lagi ke Betania. Keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya mendatangi Bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Markus 11 ayat 15, 16 dan 17. Sesungguhnya orang banyak itu mengharap lebih banyak lagi dari Yesus. Mereka ingin dibebaskan dari penjajahan Romawi dan kelengkapan kebutuhan duniawi mereka. Namun mereka tidak paham bahwa dia datang untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa dan kuasa setan. Memang mereka menyadari bahwa Yesus berasal dari Allah, namun mereka sama sekali gagal memahami bahwa misi rohani yang diemban oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pengajarannya, Yesus selalu mengutarakan dengan seksama tentang kasih. Kasih adalah inti dari kekristenan yang harus dipraktekkan dalam hidup nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Kristus memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Kristus bukan saja hanya mengajarkan dan memberi perintah kepada para pengikutnya, tetapi ia sendiri memberikan teladan hidup bagaimana seharusnya mengasihi dengan benar. Kristus telah membuktikan
betapa ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Karena kita telah mengalami kasih Kristus, maka sepatutnya lah kasih itu berbuah di dalam hati dan perbuatan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, dan kita sudah memiliki benih kasih Bapa. Inilah yang memampukan kita untuk saling mengasihi. Dari kita supaya diperlukan kemauan, bukan kemampuan. Roh Tuhan yang ada dalam kita, itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi. Sehingga mengasihi adalah sebagai harga mati. Di dalam kasih, pandanglah sesuatu itu dengan kacamata hati kita, jangan dengan mata, karena mata seringkali membutakan hati kita. Sebagaimana awal renungan kita minggu ini, bahwa Minggu Palem, bahwa sebelum penyambutan hari Paskah, maka mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan berbagai pengharapan. Mulai dari kebebasan dari penjajahan Romawi, hingga kebutuhan kedagingan lainnya, seperti bebas dari penyakit dan lain-lainnya. Dan sebagai dasar hidup dan kehidupan, Yesus telah mengajarkan kasih seperti kita ketahui. Kasih yaitu kasih akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia adalah hukum utama dan yang pertama. Akan tetapi, kehidupan terus berjalan. Tidak serta-merta menjadikan manusia itu menjadi sempurna di dalam kehidupan. Karena dunia ini bukan tempat abadi. Dan bumi yang kita diami ini adalah tempat sementara. Kesusahan, sakit, penyakit akan terus mengikuti tingkah laku manusia. Untuk itu, kembali kita harus terus mengandalkan bantuan dan pertolongan Tuhan. Apakah kita pernah ingat betapa banyaknya, berapa besar pertolongan Tuhan kepada kita? Doa adalah sarana yang utama, yang paling praktis atas hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu beli pulsa, tidak perlu pakai wifi, tidak perlu pakai charger. Cepat, singkat, tidak ada hambatan apapun. Itulah hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa. Memang jika kita berdoa pada Tuhan akan sesuatu yang kita inginkan, dan Tuhan langsung mengabulkannya, lalu kita memuji-muji nama Tuhan dengan kebanggaan penuh dan karena bahagia. Namun jika doa kita tidak terkabulkan sesuai dengan keinginan kita, maka mulailah rasa tawar itu datang. Mulailah kita menjauh, bahkan menyalahkan Tuhan, padahal kita yang salah berdoa. Di dalam doa seringkali kita mendiktekan Tuhan sesuai dengan keperluan nikmat duniawi. Walau di akhir doa kita katakan ada kata-kata basa-basi. Janganlah kehendakku, ya Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Itu yang selalu kita bilang. Tetapi di awalnya kita selalu mendikte Tuhan. Lalu kehendak Tuhan benar terjadi, permohonan kita tidak dikabulkan atau ditangguhkan. Lalu kita bersungut-sungut, kecewa, mengomel, kemudian menyalahkan Tuhan itu sendiri. Yakobus mengingatkan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkan, tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatan
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 15 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Apabila dua-dua kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah koreksi diri dan datang kepada Tuhan serta memohon ampun daripada Tuhan. Jika hidup kita sudah benar-benar beres, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita dan menepati janjinya. Amin. Amin. Mari kita